apa ekspektasi Pinnacle untuk level IHSG di tutup tahun 2024? Saat ini kita lihat IHSG ini sudah kembali ke 7.500, padahal sebelumnya sempat nyentuh 7.800-an begitu ya. Dan apakah ini akhirnya mengubah target dari Pinnacle? So far kalau kita lihat sih masih on par ya, masih on target. Target kita mungkin di akhir tahun itu di level 778, which is kita sudah melewati all time high dan sempat terkoreksi sedikit ya. Tapi dengan situasi kondisi seperti ini kan kemungkinan The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga masih ada di bulan November dan Desember. Tentunya ada dua faktor ya, satu faktor global dan kedua juga faktor dari domestik juga. Kemarin sempat ada uncertainty karena masih menunggu pembentukan kabinet dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi faktor global sendiri, kalau kita berasumsi Fed akan menurunkan tingkat suku bunga another 25 dan another 25 lagi di bulan November dan Desember, tentunya capital inflow pasti akan masuk ke emerging market dan salah satu Indonesia. Dan itu bukan hanya akan berimbas di pasar obligasi dan tentunya itu pasti akan penguatan rupiah dan juga di sektor saham juga. Estimasi kita mungkin di akhir tahun indeks masih bisa tutup di level 778 ya. Window dressing juga akan bisa coming up in Desember secara siklus. Mungkin itu pasti ada sedikit efek dari situ ya. Dan untuk dari level obligasi mungkin di level 6,5 ya untuk 10 years Indonesia Government Bond. 6,5%. Bagaimana dengan level rupiah? Saat ini rupiah di 15.700, tapi kita sempat melihat rupiah itu stabil di 15.400. Apakah menurut Bapak mungkin untuk menguat ke level tersebut atau justru di bawah 15.000? Again, tergantung, masih banyak faktor yang, dan ini masih bisa berubah sewaktu sesuai dengan kondisi yang sangat dinamis ya. Tapi di level sekarang sih untuk akhir tahun saya rasa mungkin masih bisa stabilize di level 15.4, 15.5 ya. Kemarin memang sempat melemah karena ya isu terkait ekspektasi pasar, The Fed ada kemungkinan untuk tidak menurunkan suku bunga karena dari indikator inflasi dan lainnya. Itu tentunya kan, tadinya ada ekspektasi penurunan tingkat suku bunga 25 basis point di bulan November. Kalau itu sampai nggak terjadi atau ada penundaan, tentu kan itu berimbas juga terhadap yield dan dari US Treasury dan tentunya berimbas juga ke Indonesia Government Bond dan ujungnya it results juga ke pelemahan rupiah dan juga ke saham juga. Baik, tadi Bapak sempat mention soal potensi terjadinya window dressing. Menurut Bapak akan sesignifikan apa sih window dressing di tahun ini? Karena kita sudah melihat juga di tahun kemarin window dressingnya ini tidak terlalu signifikan. Ya mungkin different setiap tahunnya itu kan berbeda juga ya. Kita di pemerintahan baru ekspektasi mungkin lebih ada optimisme juga di pasar dan juga kejadian global. Biasanya sih tetap ada walaupun mungkin tinggal dari sisi seberapa kuat atau seberapa tidaknya, tapi biasanya di bulan Desember sih kalau kita lihat secara historical ke belakang mungkin hanya ada 1 atau 2 tahun ya dari 15-20 tahun terakhir yang mungkin terjadi penurunan ya di bulan Desember. Tapi overall kalau kita lihat secara statistik sih harusnya cukup positif di bulan Desember. Baik, artinya menurut Bapak akan lebih signifikan dibandingkan dengan tahun lalu window dressing? Kita berharap seperti itu juga sih. Baik. Berikutnya terkait dengan sentimen dari dalam negeri. Sebelumnya tadi Bapak sampaikan ekspektasi terkait dengan penyusunan kabinet ini cukup tinggi sehingga mungkin banyak investor yang wait and see. Betul. Tapi sekarang sudah keluar susunan kabinetnya. Menurut Bapak apakah masih ada hal-hal yang berpotensi menyebabkan investor akan tetap wait and see dari dalam negeri? Iya tentunya. Satu mungkin kabinet memang sudah di-announce dan sudah terbentuk kan ya di hari satu hari setelah pelantikan. Ada sebagian nama-nama lama tapi baik juga ada kementerian-kementerian baru dan badan-badan baru yang dibentuk dan ada penambahan juga dari sisi jumlah kabinet ya. Mungkin penting bagi investor untuk melihat tuh bagaimana bisa terjadi reformasi struktural dan konsistensi dalam kebijakan secara jangka panjang untuk bisa mencapaikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup positif kalau bisa di atas 5 sampai level 6% dan apa ya. Tapi untuk bisa merealisasikan itu kan banyak faktor juga ya. Satu memang kabinet sudah terbentuk, nama-nama sudah di-announce. Tapi remain to be seen terkait execution. Nah, jadi mungkin sebulan, 3 bulan ke depan ini kebijakan dari setiap departemen secara detail itu mungkin akan lebih dievaluasi oleh pasar untuk melihat apakah ini secara overall itu rasional dan make sense untuk bisa melanjutkan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5-6%. Baik, kita tahu juga target pertumbuhan Kabinet Merah Putih ini di 8 hingga 10%. Ini relatif juga cukup optimistis begitu. Apakah investor ini sekarang
secara psikologis lebih ke mempercayai target tersebut atau seperti apa? Tentunya kita semua punya harapan ya. Kita juga berharap di pemerintahan baru mungkin terjadi sesuatu yang perubahan yang sangat besar yang berubah dan berimbas positif juga terhadap perekonomian Indonesia. Tapi sebelum-sebelumnya juga kalau kita lihat 10 tahun di pemerintahan Jokowi kan walaupun kita lihat ada cukup fluktuatif ya, karena ada kasus COVID juga dan lainnya. Tapi kita lihat kan rata-rata mungkin sekitaran 5% untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita bisa berharap lebih, tapi remains to be seen terkait dari gimana caranya Departemen dan Pemerintah ini melakukan eksekusi di lapangan ya, terkait kebijakan yang konsisten yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, salah satu program yang juga menjadi fokus pemerintah disampaikan adalah makan bergizi gratis. Begitu. Seperti apa ini menurut Bapak mempengaruhi saham-saham di sektor-sektor terkait? Kalau kita lihat dari case tadi di beberapa negara yang melakukan subsidi dana makan ya, kita lihat sih secara jangka panjang itu positif ya, karena perbaikan gizi tentunya juga akan mengakibatkan dari kekuatan dari sumber daya manusia, dan untuk kita di demokrasi yang cukup optimal dari sisi demografi story itu tentunya bukan hanya jumlah, tapi kualitas dari sumber daya manusia itu penting sekali untuk 5, 10, 15, 20, 30 tahun ke depan untuk bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Tapi mungkin untuk masalah pembiayaan ini kan kita juga masih belum lihat secara detail ya. Overall saya rasa sih pasti masih akan berfluktuasi ya untuk di sektor-sektor yang terkait. Baik, kita kembali ke Pinnacle. Apakah ada inovasi-inovasi yang tengah disiapkan untuk mendongkrak pertumbuhan hingga akhir tahun? Dari sisi kita tentunya Pinnacle memang fokusnya inovasi ya. Kalau bisa dilihat dari sejarah kita berdiri, kita termasuk pemain baru, mungkin umur juga kurang dari 10 tahun dibandingkan dengan pelaku pasar lainnya, dan banyak gebrakan-gebrakan Pinnacle yang pada saat kita mulai dengan memajukan industri ETF, ya kan, salah satu meluncurkan juga ETF berbasis ESG pertama di Indonesia. Nah, ke depan ini fokus kita untuk memperkuat jaringan distribusi secara digital sih. Jadi kita juga memperkuat mitra-mitra kita. Kita sekarang memiliki lebih dari 20 apart atau agen penjual reksadana. Pada saat bersamaan juga kami memperkuat sisi digital onboarding juga di sisi Pinnacle sih. Baik, adakah strategi rebalancing yang mungkin bisa di-spill sedikit ke pemirsa? Nah, kebetulan uniknya sendiri di Pinnacle itu kan kita melakukan menjalankan proses investasi itu dengan menerapkan strategi kuantitatif dan data-driven investing ya. Jadi dari sisi rebalancing itu tentunya lebih terstruktur dan sistematis. Jadi kita lebih melihat overall portfolio construction daripada individual stock selection sih. Baik, secara sektoral apakah ada yang bisa di-spill? Sebenarnya di Pinnacle itu kita melihat lebih dari sisi faktor ya, ke value, momentum, quality, dan volatility. Tapi kalau dilihat dari sisi sektoral, tentunya kita lihat ada beberapa sektor yang sudah positif ya. Mungkin kita dari sisi kalau melihat tren penurunan suku bunga, tentunya ada beberapa sektor yang akan bullish ya, seperti salah satunya properti ya. Properti tentunya dengan tingkat penurunan tren, dan ini sudah kelihatan juga mungkin di pasar kan. Kalau kita lihat kan sempat koreksi yang lumayan dalam selama 5-8 tahun terakhir, tapi sudah mulai recover. Nah, di luar dari sisi properti mungkin perbankan tetap masih akan kuat ya. Kalau kita lihat juga tetap basis foundation kita kan di perbankan. Dan ketiga mungkin dari sisi komoditis ya, komoditis dari sisi mining juga mulai kita melihat pergerakan. Baik.